Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua anak-anak. Gimana kabar kalian semuanya? Sehat bukan? Semoga kesehatan selalu menyertai kalian semuanya ya. Amin. Nah anak-anak, kali ini kita akan belajar di tema 2, subtema 1, pembelajaran 4. Tujuan pembelajaran kali ini, setelah mengamati teks visual, siswa mampu mengidentifikasi gambar-gambar dari teks visual yang diamati dengan tepat. Setelah mengamati teks visual, siswa mampu menuliskan gagasan pokok dari teks visual yang diamati dengan benar. Setelah berdiskusi, siswa mampu menjelaskan pentingnya melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang dalam kehidupan masyarakat dengan percaya diri. Setelah berdiskusi, siswa mampu menceritakan pengalaman diri melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang dalam kehidupan bermasyarakat. Nah anak-anak, pada pembelajaran 1 kemarin kita telah membahas tentang sumber energi matahari. Kemudian pada pembelajaran 2 kita sudah membahas tentang sumber energi air. Kemudian kemarin pembelajaran 3 kita juga sudah membahas sumber energi angin. Nah sekarang sumber energi apa lagi ya kira-kira? Sumber energi apa yang membuat lampu bisa menyala? Ayo kita pelajari. Salah satu sumber energi yang banyak digunakan di sekitar kita adalah listrik. Sumber energi listrik digunakan manusia sehari-hari untuk membantu aktivitasnya. Sekarang kita ke materi dulu ya. Nah, apa yang kamu ketahui tentang teks visual? Teks visual merupakan proses menyampaikan informasi kepada pembaca dengan menggunakan media gambar. Teks visual hanya dapat dibaca oleh indera penglihatan atau mata. Informasi berdasarkan teks visual atau gambar dapat kita susun dalam bentuk paragraf. Kita juga dapat menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung berdasarkan informasi dari paragraf yang kita buat. Agar lebih jelas, coba kalian perhatikan gambar visual berikut. Informasi apa yang kamu temukan dengan melihat gambar di samping? Misalnya, gambar tersebut berkaitan dengan pemanfaatan sumber energi listrik. Setelah menemukan informasi pada gambar, kita dapat menyusun dalam bentuk paragraf. Nah, sekarang coba kamu jawab pertanyaan berikut di buku tugas. Yang pertama, apa yang diceritakan gambar tersebut? Yang kedua, sebutkan peristiwa pada gambar yang terkait dengan sumber energi listrik. Yang ketiga, tulislah gagasan pokok dari gambar tadi. Nah, anak-anak, setelah kalian menjawab pertanyaan tadi,
Sekarang Pak Guru akan memberikan penguatan pada gambar tersebut ya. Listrik merupakan sumber energi yang membantu kita melakukan aktivitas sehari-hari. Dengan adanya energi listrik, kita dapat menyalakan lampu, televisi, radio, setrika listrik, mengecas HP, dan lain-lain. Kita semua berhak mendapatkan energi listrik. Kewajiban kita adalah penggunaannya. Anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang melaksanakan hak dan kewajiban dalam menggunakan energi listrik. Listrik termasuk salah satu sumber energi utama bagi manusia. Hal ini karena listrik sangat membantu kita dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Adanya listrik membuat kita dapat menyalakan lampu, menonton televisi, mendengarkan radio, mengecas HP, menyetrika pakaian, dan lain-lain. Kita semua berhak memanfaatkan energi listrik. Akan tetapi, ada kewajiban yang harus dilaksanakan, yaitu menghemat penggunaannya. Perhatikan gambar berikut. Gambar A. Nah, pada gambar A ada seorang anak yang sedang tidur, membiarkan semua alat listrik menyala. Kalian amati. Nah, berdasarkan gambar tersebut, sekarang jawablah 4 pertanyaan seperti pada buku siswa. Kalian jawab di buku tugas. Yang pertama, apakah kita berhak menyalakan TV? Jelaskan. Yang kedua, apa yang terjadi jika TV menyala tetapi tidak ada yang menonton? Ketiga, apa yang perlu kamu lakukan jika akan tidur? Dan yang terakhir, apa yang perlu diperbaiki dari sikap pada gambar di atas? Nah anak-anak, sekarang kalian perhatikan gambar B. Menonton televisi bersama keluarga. Nah sekarang kalian jawab pertanyaan berdasarkan gambar tersebut. Yang pertama, apakah kita berhak menyalakan TV? Jelaskan. Yang kedua, apa manfaat kita menonton TV bersama-sama anggota keluarga? Yang lagi, apa manfaat kita menonton TV bersama-sama anggota keluarga? Yang ketiga, apa yang akan terjadi jika setiap anggota keluarga menonton TV sendiri-sendiri? Yang keempat, hal baik apa yang dapat kita contoh dari gambar di atas? Anak-anak, setelah kalian tadi telah mengerjakan tugas, sedikit Pak Guru ingin menambah tentang gambar A dan gambar B. Gambar A merupakan contoh pelaksanaan hak dan kewajiban tidak seimbang. Sedangkan pada gambar B merupakan contoh pelaksanaan hak dan kewajiban secara seimbang. Hak dan kewajiban merupakan suatu hal yang saling berkaitan, sehingga dalam pelaksanaannya harus dijalankan dengan seimbang. Jika hak dan kewajiban tidak berjalan seimbang, akan terjadi sesuatu ketimpangan dalam kehidupan individu. Kewajiban harus dilaksanakan terlebih dahulu. Setelah melaksanakan kewajiban, kita akan mendapatkan hak. Hak dan kewajiban merupakan komponen penting dalam kehidupan masyarakat. Keduanya sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan hidup masyarakat. Akan tetapi, pelaksanaan keduanya harus seimbang agar terwujud tujuan dan cita-cita dengan baik. Sebagai contoh, kita
menuntut hak kepada pemerintah untuk mendapatkan pasokan listrik dengan lancar. Oleh karena itu, kita harus menerapkan sikap hemat dalam menggunakan listrik. Berikut kewajiban kita dalam menghemat penggunaan energi listrik dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mematikan peralatan listrik jika sudah tidak digunakan. Yang kedua, mematikan lampu pada siang hari atau saat mau tidur. Yang ketiga, memilih peralatan listrik yang hemat energi. Nah anak-anak, sekarang mari kita renungkan nilai-nilai apa yang kamu pelajari pada hari ini. Sudahkah kamu menghemat listrik di rumahmu? Nah, nanti kalian di rumah bekerja sama dengan orang tua, sampaikan kepada orang tuamu tentang pentingnya listrik. Diskusikan apakah di keluargamu sudah menghemat energi listrik. Anak-anak, dari awal sampai akhir kita hari ini telah membahas tentang sumber energi listrik. Semoga bisa bermanfaat, dan mari kita tutup untuk pembelajaran hari ini, dan kita akan berjumpa lagi di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.